Selamat siang, Ibu Bapak, peserta masterclass dari Departemen Pendidikan Kedokteran dan Bioetika FKKMK UGM. Kita bertemu lagi dengan saya, Rahma, dan saya ditemani oleh Dr. Yoyo Suhoyo. Siang ini kita akan membahas topik yang berbeda dari masterclass kita kemarin, tetapi masih relevan dengan apa yang kita hadapi sebagai pendidik ya, di pendidik profesi kesehatan di berbagai institusi di Indonesia. Nah, kita akan mulai diskusinya dengan mengapa sih kita mengangkat topik ini, kenapa topik ini relevan dan pentingnya apa. Nah, kita akan mengangkat topik mengenai online assessment terutama di masa pandemi. Kalau kita bicara assessment, sebenarnya mungkin Ibu Bapak di sini yang sudah datang, sudah online, itu pengalamannya saya yakin sudah cukup banyak ya terkait assessment. Tapi kalau kita bicara online assessment atau mungkin melakukan assessment di masa pandemi ini dengan berbagai tantangannya, Ibu Bapak mungkin sama seperti kami, kita harus mencari cara untuk bagaimana caranya melakukan assessment itu dengan baik. Nah, sekarang kita akan mulai dengan kenapa sih kita melakukan online assessment ini? Pentingnya apa? Dan seperti apa sebenarnya online assessment ini dicirikan berbeda dengan assessment yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya? Terima kasih Bu Rahma. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Walaupun tadi sudah diperkenalkan ya, saya Yoyo Suhoyo. Bapak Ibu sekalian bisa memanggil saya Yoyo. Ya, siang hari ini kita bicara tentang assessment untuk online learning, atau kita biasanya nyebut dengan online assessment. Ya, kita sekarang dengan kondisi pandemi, maka mungkin sejak Maret kemarin ya, kita semua merubah pola pembelajaran kita dari yang face to face, gitu, tatap muka langsung, berubah menjadi online, gitu. Yang tadinya luring, gitu, di luar jaringan, sekarang jadi di daring, gitu, di dalam jaringan. Nah, ketika kita merubah sistem pola pembelajaran atau pengajaran kita kepada mahasiswa, tentunya asesmennya juga berubah juga. Jadi yang tadinya mungkin dengan tatap muka di dalam kelas atau di CBT gitu ya, computer based test, atau mungkin yang praktek juga di dalam station OSCE misalnya. Nah, sekarang dengan kondisi online ini maka penilaian yang dilakukan juga berubah juga. Jadi otomatis menjadi online assessment juga. Nah, kita di acara masterclass siang ini akan membahas tentang apa sih yang perlu kita perhatikan, bagaimana kemudian mempersiapkan, dan juga mungkin juga apa yang harus kita kemudian evaluasi kelak nanti di akhir terkait dengan penilaian online ini. Hal-hal yang diperhatikan berarti mungkin kita berangkat dari prinsip assessment-nya dulu ya. Kalau kita bicara online learning, itu cukup banyak ya perubahan-perubahan yang kemudian disesuaikan. Nah, kemudian assessment-nya sendiri, Dr. Yoyo, untuk pembelajaran online ini, apakah secara esensial assessment-nya itu jadi berbeda? Secara prinsip ya. Jadi, pertama-tama mungkin sebelum ke prinsip, saya ingin mengingatkan bahwa ketika bicara mengenai online assessment, sama seperti halnya kita berbicara hal-hal lainnya, kita selalu berpikir dari dua sisi, positif, negatif. Jadi saya mungkin tidak akan menggunakan istilah negatif, tapi saya menggunakan mungkin sisi apa sih tantangan yang kita hadapi, dan sebenarnya peluang atau kesempatan yang ada dengan di online learning itu apa, dengan online assessment itu apa. Jadi pertama mungkin peluangnya dulu ya. Bapak Ibu sekalian, dengan online learning itu sebenarnya, sebelum saya ngomongin yang berat, kita berpikir yang positif dulu, yang peluang yang ada, itu kan dengan dirubahnya dengan ke assessment ke dalam online, sebenarnya itu peluang kita, ya, peluang kita menggunakan teknologi untuk memanfaatkan hasil assessment ini. Kalau misalnya yang biasanya face to face itu menjadi lambat karena harus di-input dulu dan sebagainya. Nah, dengan online ini kan sebenarnya ketika Bapak Ibu evaluasi, automatically bisa dapat datanya, maka itu bisa dipakai untuk beberapa hal. Yang pertama tentu saja adalah digunakan untuk umpan balik kepada mahasiswa. Jadi mungkin mahasiswa tidak perlu menunggu, kita langsung begitu. Jadi assessment itu menjadi transparan gitu. Oh, saya menilai dan langsung dapat. Kemudian juga data yang kita peroleh di online assessment itu juga bisa kita gunakan untuk evaluasi, untuk evaluasi pembelajaran. Bapak Ibu tidak perlu menunggu sampai proses pembelajaran selesai. Dan yang ketiga, dengan format online ini, sebenarnya kan kita juga mempunyai peluang untuk menggunakan berbagai, pertama mungkin formatnya, kalau kertas atau CBT, atau kertas ya mungkin ya, kalau CBT mungkin sudah bisa seperti online. Tapi kalau kertas,
hanya bisa tulisan atau gambar, ini kita bisa dengan video, bisa audio juga bisa dimunculkan, atau Mhm. bahkan terhubung dengan link-link, sehingga kita bisa bekerja sama atau kolaborasi dengan berbagai pihak Institusi. yang terkait Iya. dengan ujian itu. Itu beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh dengan Jadi online datanya lebih assessment. besar ya, Iya, kita bisa lebih banyak menggunakan data itu untuk betul. eh, perbaikan pendidikan. Jadi biasanya yang punya data untuk assessment praktikum misalnya Ya, hanya satu departemen, ya, sekarang kalau itu terintegrasi betul. bisa untuk lintas Betul, departemen ya. betul. Ada juga yang mempraktikkan assessment-nya itu berkolaborasi Ya, dengan departemen lain betul. karena topiknya terintegrasi. Ya, Nah, itu jadi kesempatannya betul, sebenarnya lebih besar ke sana betul, ya, betul. Dokter Yoyo ya. Ya. Jadi contoh misalnya kayak, nah kebetulan nih kalau yang teman-teman di kedokteran, 2018, 2019 itu Hmm, kita memfasilitasi uji tahap tuh. di Nah, tahap. uji Oke. tahap itu online formatnya. Jadi Mhm. itu salah satu contoh bahwa dengan online itu sebenarnya kita peluang untuk bekerja sama. Bisa beramai-ramai Benar. mengumpulkan soal segala macam, bisa kemudian melaksanakan ujian bersama, bahkan pelatihan pembuatan soal dan sebagainya pun online saat itu. Jadi ya kemudian terjadi pandemi mestinya sih itu sudah terbiasa gitu dengan itu. Cukup Gitu. membantu ya Cukup pengalaman membantu gitu, itu ya. pengalaman itu cukup memberikan Benar. inspirasi mesti. Oke, kesempatannya sebenarnya banyak Ibu Ya. Bapak. Jadi kalau kita mendengar istilah assessment untuk online learning atau kita Hmm. bilang online assessment, kadang yang kita khawatirkan, aduh kita harus terlalu yang Ya. menggunakan yang sophisticated gitu Ya. ya. Nah, tapi sebenarnya kesempatan untuk improvement itu malah jadi jauh Banyak. lebih Ya. besar. Nah, tapi tantangannya apa, Dokter Nah, Yoyo? Nah, ini kita harus ya, bicara tantangannya karena pasti nggak gampang betul, tentunya ya. betul, betul. Nah, berbicara tantangan, nah itu mungkin akan kita explore, kita akan bahas, termasuk Ah, mungkin Bapak Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan mhm, yang akan kita bahas hari ini. Jadi ya, berbicara tantangan, saya akan mengelompokkan tantangan ini menjadi 5 lah, mhm, mudahnya ya. Pertama, ini 5 ini Bapak Ibu juga bisa baca di online assessment di EMI mhm. Guide nomor 39 ya, 2009 Emi terbitnya, guide. EMI Guide ya. Mhm, Ah, ada 5 nih, saya ringkas. Satu, kalau di online assessment di EMI Guide itu disebutnya intellectual issue. Kalau kita di sini kita sebutnya sebagai, pertama tetap kita harus mempertimbangkan, tantangannya adalah tetap kita harus menjamin kualitas dari assessment itu sendiri. oke. Nah, berbicara mengenai kualitas assessment ini, maka kita bicara 2 hal. Mhm, Kita pertama tentang prinsip good assessment, ya, atau kalau Bapak Ibu sering baca literatur tentang assessment, mungkin bagaimana sih seharusnya kita memilih metode assessment mhm. gitu. Jadi prinsip good assessment gitu. Karena mungkin Bapak Ibu kalau yang kedokteran pernah baca Norcini. artikel Norcini dan kawan-kawan Konsensus ya. 2010 ya konsensus, kemarin muncul yang Yang terbaru diperbarui 2018 yang paling 2018 baru. muncul kembali baru konsensus good assessment. Jadi pertama tetap Bapak Ibu harus memperhatikan bahwa assessment yang dilakukan adalah memenuhi kriteria good assessment. Yang kedua, terkait dengan yang quality of assessment itu adalah terkait programmatic assessment, bahwa assessment yang kita lakukan itu haruslah terprogram. Itu kalau istilahnya Bu Rahma sering lebih suka menyebutnya Sistematik. systematic assessment. Jadi assessment yang dilakukan itu sistematis gitu. Ya, Itu yang sebagai pertama. suatu sistem. Itu tantangan yang pertama. Bagaimana kita menjamin bahwa assessment kita memenuhi 2 unsur ini. Good assessment dan systematic assessment. Tantangan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah memilih metode. Itu metode yang tepat, yang terbaik sesuai dengan Ya. ini kita apa. Sebenarnya ini nanti kita bakal bahas banyak juga di aspek yang ketiga sebenarnya, yaitu perencanaan. Perencanaan itu menjadi penting. Perencanaan itu mulai dari perencanaan, atau kita seringnya menyebutnya mendesain atau merancang. Desainnya Ya, apa? desain assessment-nya seperti Cetak apa? birunya seperti Betul. apa? Mulai Blueprint-nya dari ya. cetak biru sampai nanti sampai mengevaluasi assessment itu sendiri. Mhm. Assessing assessment-nya gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah ini terkait dengan online ini yang mungkin ini akan menjadi isu yang menarik, terkait teknologi yang akan digunakan gitu. Teknologi, berbicara teknologi tentu saya akan bicara sumber daya fasilitas Ya, gitu. sumber daya. Berarti Gitu. kita tidak hanya bicara fasilitas, tapi mungkin SDM-nya juga yang Betul, terlibat, benar betul, ya? betul, betul. Dan terakhir, tidak kalah pentingnya karena ini adalah kita semua Mhm. mungkin sekarang mayoritas kita menggunakan teknologi informasi untuk apapun ya. Mhm. Saya sering menyebutnya mahasiswa sekarang itu mahasiswa UGM semua gitu, Universitas Google Mandiri misalnya, bahwa semua bisa diakses Google melalui Mandiri, Google. Nah, salah satu yang perlu kita hati-hati adalah terkait legal dan ethical issue, benar. gitu. Karena akses terbuka kemana-mana, Ya. semua orang bisa mengakses, bahkan mungkin yang, mohon maaf, misalnya yang di Papua sana bisa mengakses apa yang terjadi di sini, di UGM, di Jogja, gitu. Jadi karena terbukanya akses, legal atau dan ethical issue itu menjadi hal yang kelima yang harus kita perhatikan.
security dalam bagaimana terkait security assessment. Ya. assessment tersebut. Itu 5 tantangan yang Bu Rahma. Ya, secara garis besar sebenarnya tantangannya kalau kita lihat mungkin di assessment yang bukan online, yang kita tatap muka, mungkin tantangan-tantangan itu ada, tapi pada istilahnya intensitasnya berbeda Ya, gitu ya. betul. Tentu tadi seperti yang disampaikan Dr. Yoyo, bahwa assessment pada awalnya saat kita mulai mendesain sampai mengevaluasi, kita harus merencanakan dengan baik. Jadi Ya. good dan programatik itu tetap intinya, Ya. walaupun ada side issues mengenai Betul. tantangan-tantangan lain yang kaitannya dengan online. Ya, kalau kemudian kita bicara intinya tadi yang disampaikan oleh Dr. Yoyo, tantangan good assessment dan kemudian bagaimana sistem of assessment ini berjalan, apakah sama dengan yang offline? Ya. Kemudian apakah istilahnya komponen yang terlibat itu yang dipertimbangkan harus sama, Dr. Yoyo? Ya, baik. Berbicara komponen yang pertama ya, terkait dengan quality of assessment yang harus kita perhatikan dalam menyusun online assessment ini, secara prinsip sama. Jadi dalam terkait quality assessment, terkait good assessment maupun systematic assessment atau programmatic assessment, prinsipnya sama. Mau online, mau tidak online, mau online maupun yang normal, yang face to face, yang kondisi normal, yang tidak online, itu sama. Gitu. Pertama, bahwa dalam good assessment itu, walaupun banyak kriterianya ya, saya akan mengembalikan ke 5 yang inti, yaitu validitas assessment, mengukur apa yang harus diukur, itu tetap menjadi tidak bisa ditawar-tawar. Yang kedua, reliabilitas, keajegan, konsistensi, ya, penilaian, itu juga tidak bisa ditawar-menawar. Yang ketiga, dampak pembelajaran. Nah, ini yang kadang kita sering lupa Betul. Dan online learning ini, Bapak Ibu bisa bayangkan loh, mahasiswa sekarang biasanya Bapak Ibu sekarang berhadapannya dengan laptop, handphone gitu ya. Nah, itu maka dampak pembelajaran seperti apa? Harus diperhatikan. Apalagi mereka sifatnya di rumah, sehingga kontrolnya penuh ada di mereka gitu ya. Yang keempat adalah tentang pelaksanaan, visibilitas, kemudian apakah bisa dilakukan atau tidak? Betul. Make sense nggak ya? Kira-kira bisa dilakukan praktisnya kayak apa? Desainnya bagus tapi tidak bisa dilaksanakan. Cuma. Betul. Kemudian yang terakhir adalah penerimaan. Maksudnya penerimaan adalah itu Bapak Ibu kan bagian dari lingkungan pendidikan, maka lingkungan akademik yang pertama tentu saja bisa diterima itu sesuai dengan anjuran rekomendasi literatur, kemudian sesuai dengan ketentuan institusi, dan tidak kalah pentingnya juga ketentuan-ketentuan yang berlaku di sistem pendidikan kita, misalnya sesuai dengan anjurannya Borang akreditasi, sesuai dengan dan seperti itu. Jadi artinya bisa diterima oleh semua pihak. Betul, dari mahasiswa sampai stakeholder. Mahasiswa itu. Betul. Jadi menurut dosen ini visible, menurut dosen ini acceptable, memang begini caranya. Kalau menurut mahasiswa belum tentu. Jadi kita harus mempertimbangkan juga acceptability dari semua stakeholder gitu ya. Betul. Itu yang terkait assessment. Nah, yang berikutnya terkait dengan programmatic assessment, nah kita tetap harus mengingat bahwa yang pertama ya prinsip programmatic assessment bahwa penilaian itu harusnya berkelanjutan. Karena continue, tidak mungkin kita hanya menilai di ujung, apalagi sekarang ya pembelajaran banyak di rumah. Ya kalau cuma di ujung, bisa jadi mahasiswa belajarnya yang mendekati ujung. Karena dampak belajarnya jadi tidak terasa ya. Betul, dampak belajarnya tidak terasa. Karena ya memang assessment drive learning kan. Kalau sebaliknya gimana Dr. Yo? Kalau assessment-nya terlalu banyak Betul. Berikutnya. Nah, itu juga menjadi hati-hati gitu. Berkelanjutan tapi terlalu banyak, nanti beban loading pekerjaan mahasiswa menjadi berat gitu. Maka tetap itu juga diperhatikan. Makanya banyak metode itu juga betul bagus, itu tetap harus diperhatikan. Kemudian berbagai sampling mahasiswa harus tetap diambil. Jadi jangan cuma sekali lagi jangan cuma di ujung. Kemudian yang tidak kalah pentingnya terkait dengan yang disampaikan Pak Ibu Rahma bahwa gimana supaya tidak terlalu banyak. Seringkali yang satu masalah yang sering terjadi adalah bahwa mahasiswa terus dikasih tugas, tapi dia jarang mendapatkan umpan balik. Mestinya dalam programmatic assessment, penilaian yang kita lakukan itu tujukan terutama adalah untuk mendorong mahasiswa belajar, untuk meningkatkan motivasi mahasiswa belajar, untuk meningkatkan kemampuan. Begitu. Jadi menggunakan hasil assessment untuk pembelajaran itu menjadi salah satu prinsip yang penting dalam programmatic assessment. Ya, mungkin kalau saya bisa menggarisbawahi untuk sistem assessment, kenapa kemudian prinsip ini penting untuk tetap ada di pembelajaran penilaian pembelajaran online, karena kadang kita melihat assessment itu ya hanya dari sudut pandang satu mata kuliah saja atau satu topik saja gitu ya, Dr. Yoyo.
Jadi kadang kita merasa oke, satu topik ini asesmennya ini, padahal mahasiswa dia akan menghadapi mungkin lebih dari puluhan topik gitu Ya, ya dalam betul. satu masa pembelajaran. Betul. Padahal kemudian masing-masing punya asesmen sendiri. Nah, Betul. asesmennya ini kalau tidak didesain dengan atau direncanakan dengan baik, malah kemudian dampak belajarnya malah memberatkan Mhm. mahasiswa. Ya, Karena tidak melihat asesmen itu sebagai suatu sistem, betul. tapi sesuatu yang terpisah-pisah ya, Betul. mata kuliah sendiri masing-masing gitu Betul. ya. Padahal kan mahasiswa kita belajarnya mungkin lebih banyak dari itu, dan kemudian harapannya tujuan atau luaran belajarnya juga lebih kompleks dari Betul. hanya satu mata kuliah. Betul. Oke, nah kemudian kalau kita beralih dari tadi prinsip yang sudah asesmennya itu harus bagus dulu, harus sistemnya baik dulu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan kalau kita mau melakukan asesmen yang baik dan sistem asesmen tadi? Oke, kalau tadi kita bicara yang pertama, poin yang pertama tentang bahwa ketika kita mempersiapkan online assessment, kita tetap harus memenuhi kualitas assessment yang baik, good assessment dan programmatic assessment. Maka selanjutnya kan ada 4 unsur yang lainnya, mulai dari merencanakan, memilih metode, kemudian masalah teknologi, masalah legal dan legal issue. Ini kita gabungkan menjadi satu dalam perencanaan yang baik. Gitu. Nah, untuk merencanakan yang baik ini, Bapak Ibu bisa mengikuti salah satu langkah atau salah satu metode yang saya dan Prof. Gandes kembangkan, yang kita sebut dengan We Pass with A. Jadi We Pass with A ini kalau terjemahannya kan meluluskan mahasiswa untuk yang terbaik lah dapat dengan with A gitu. Jadi filosofinya itu bahwa kalau Bapak Ibu mengikuti cara ini, mengikuti langkah demi langkah dalam merencanakan asesmen ini, maka setidaknya We Pass saja itu Bapak Ibu bisa menyelenggarakan asesmen yang baik. Kalau Bapak Ibu juga dosen umum, dosen biasa, bukan penanggung jawab mata kuliah ataupun PKB gitu, tim koordinator blok begitu, bukan penanggung jawab program dari kuliah itu, mungkin pas saja udah bagus. Nah, akan lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu kebetulan adalah penanggung jawab mata kuliah, koordinator dari blok atau modul, maka ditambah dengan WITE menjadi bagus. Jadi WIPAS ini jembatan keledai yang terdiri dari O-nya adalah writing, ya, W-nya itu writing, menulis. Yang keduanya adalah E-nya adalah editing atau reviewing atau mentelaah. Jadi setelah kita menulis, kita mentelaah. Kemudian P adalah preparation, menyiapkan. Ya. Setelah kita ada W dan E, maka langkah berikutnya ada preparation, menyiapkan. Kemudian A-nya adalah assessment proses ya, jadi pelaksanaan ujiannya. Sendiri, okay. Kemudian setelah ujian dilaksanakan, ada hasilnya, maka ke S yang pertama standar setting. Bagaimana Bapak Ibu menentukan lulus tidak lulus, menentukan nilai dari si mahasiswa. Setelah dapat nilai, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, S yang kedua yaitu specific feedback. Bagaimana Bapak Ibu menyiapkan umpan balik yang khusus, yang spesifik kepada peserta didik atau kepada mahasiswa. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menyampai kepada specific feedback, maka sebenarnya sudah cukup lumayan. Nah, kalau ditambah terakhir with A, assessing the assessment, itu akan lebih baik lagi. Karena with assessing assessment ini, disinilah Bapak Ibu kemudian menilai apakah online assessment yang Bapak Ibu lakukan, itu sudah sesuai dengan tadi quality assessment, baik good maupun systematic assessment, apakah tadi ya semuanya sudah memenuhi kriteria yang 2 tadi. Itu assessing the assessment. Jadi, WIPAS ini, Bapak Ibu mengikuti WIPAS ini, maka ini maka menjadi baik. Mungkin kita bisa uraikan satu persatu ya, Bu Rahma ya? Ya, bisa. Berarti kita mulai dari writing-nya ya, menulis. Ya. Menulis nih. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak ya yang sudah punya pengalaman menulis soal. Biasanya sudah langsung praktek yang menulis soal ya. Tapi sebenarnya writing ini kan tidak terbatas pada soalnya. Itu yang kadang-kadang kalau kita bilang writing itu, oh berarti nulis soal, saya sudah bisa. Padahal writing itu sebenarnya kita mau melihat yang lebih kompleks dari itu ya, Dokter Yoyo ya. Betul. Ya. Jadi kalau ketika bicara mengenai writing, setidaknya Bapak Ibu mengingat hal lebih baik lagi kalau Bapak Ibu kemudian pemangku kepentingan pimpinan gitu, maka tambah lagi atau ketua gitu, ketua tim gitu, Bapak tambah satu lagi yang ketiga. 2 yang pertama adalah menulis blueprint. Blueprint menjadi penting. Sebelum Bapak Ibu memikirkan yang lainnya, online assessment tentang teknologi dan segala macam, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu memiliki blueprint. Blueprint yang jelas dari mata kuliah, termasuk apalagi ini online. Karena online jadi ribet, Bapak Ibu harus yakinkan bahwa Bapak Ibu memiliki blueprint yang baik. Blueprint itu apa sih? Blueprint itu matrik. Matrik itu apa? Yang menghubungkan antara tujuan pembelajaran, topik pembelajaran yang diajarkan, gitu ya,
kemudian proses pembelajaran pengajarannya seperti apa, Metodenya kemudian ya. metode penilaiannya seperti apa, nah bobot masing-masing metodenya seperti apa. Ya. Itu tentang blueprint. Nah, setelah Bapak Ibu menulis blueprint, baru Bapak Ibu menulis soal, gitu, menulis soalnya. Nah, menulis soalnya tentu saja tergantung nanti jenis soal yang Bapak Ibu pilih. Nah, yang ketiga, kalau tadi saya sebutkan ada yang ketiga, tapi ini mungkin bagi para pimpinan saja, atau ya pimpinan aja, atau mungkin MEU, kalau Bapak Ibu kebetulan orang MEU, adalah menulis regulasi. Tapi kalau Bapak Ibu adalah dosen biasa, blueprint dan menulis soal itu menjadi yang paling penting. Nah, Dokter Yoyo ini sebenarnya untuk blueprint ini kadang-kadang ada yang bertanya seperti ini ya, karena mungkin sebagian besar kita melakukan topik-topik mata kuliah itu bukan singular lagi, tapi dalam blok. Nah, blueprinting ini pentingnya dilakukannya di level yang mana? Apakah itu misalnya satu semester atau itu satu blok? Bagaimana agar tadi dia bisa lebih sistematik dan kemudian tidak memberikan dampak belajar yang baik, walaupun itu online. Ya, baik. Bicara mengenai blueprint, Bapak Ibu bisa berpikir dari dua sisi. Kalau Bapak Ibu adalah tadi pimpinan tertinggi, bukan pimpinan tertinggi, misalnya Kaprodi atau ketua koordinator kurikulum segala macam. Betul. Artinya kan Bapak Ibu berpikir tentang multi stage dari pendidikan. Misalnya kalau kita akademik sampai profesi, akademik mungkin terlalu dipecah-pecah lagi. Karena kan kalau di kurikulum kita mengenal ada makro, meso, mikro ya. Itu makronya penuh sampai selesai. Mesonya akademik, profesi. Akademik sini dipecah lagi, mesonya menjadi mungkin tahapan basic, kemudian klinis misalnya, kemudian atau transisi, kemudian jadi klinis gitu. Nah, blueprint yang Bapak Ibu pikirkan pertama kali adalah blueprint besar ini ya. Tadi mungkin kita maksud dengan programmatic assessment. Kita mau memikirkan berbagai metode, berbagai jenjang, berbagai kemampuan. Kita apalagi sekarang kan kita kompeten based kurikulum berbasis kompetensi. Dan kita tahu ya, kompetensi itu definisinya adalah seperangkat tindakan cerdas bertanggung jawab, yang artinya komponen knowledge, skill, attitude itu menjadi satu. Maka itu blueprint yang pertama, yang garis besar. Yang kedua, tingkat mikro. Kalau itu di tingkat mata kuliah atau di tingkat blok. Bapak Ibu perlu memikir blueprint ini. Pasti manfaatnya menulis blueprint banyak Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tidak bisa, salah satu yang paling utama ya menulis blueprint adalah itulah satu-satunya cara Bapak Ibu nanti melihat, melacak, apakah tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu capai itu sudah pertama diujikan. Kedua, apakah mahasiswa sudah mencapai tujuan pembelajaran Bapak Ibu atau tidak? Kalau Bapak Ibu tidak punya blueprint, susah Bapak Ibu menilai, oh ternyata mahasiswa sudah mencapai sekian dalam pembelajaran saya ini. Itu pentingnya blueprint. Blueprint ya. Kadang juga untuk mahasiswa ini penting ya blueprintnya. Jadi kadang mahasiswa merasa dia menggunakan waktunya yang cukup banyak untuk mata kuliah tertentu atau topik tertentu, tapi ternyata yang diujikan hanya sedikit dari situ. Apalagi dengan online ini rasanya hampir semua dosen tergoda untuk memberikan tugas A, B, C, D, E, F sampai Z, banyak sekali tugasnya, tapi yang kontribusi ke nilai akhir ternyata tidak seperti yang diharapkan mahasiswa. Ini nanti mempengaruhi akseptabilitasnya juga, benar ya Dokter ya? Kita sering mengistilahkan kongruensi. Jadi blueprint itu menjamin kongruensi antara kurikulum, antara apa yang mau diajarkan, metode pembelajarannya, dan apa yang dinilai. Jadi meyakinkan bahwa yang kita ajarkan atau tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu tercapai itu ya dengan blueprint. Ya, oke. Kalau tadi blueprintnya sudah baik, kita sudah memastikan semua topik terwakili, pembelajaran yang online, baik itu mandiri, yang sinkronos maupun asinkronos, semuanya sudah tercover gitu ya. Nah, kemudian kita soalnya nih, kayak apa soalnya? Kadang-kadang orang berpikir, kalau online itu berarti yang mungkin cuma kayak kuis-kuis saja gitu. Padahal kan nggak gitu ya Dokter ya. Kalau bicara mengenai menulis soal, maka yang pertama harus kita pikirkan adalah, ini kan di blueprint sudah tadi ya. Blueprint itu kan salah satunya yang mau dinilai apa sih? Knowledge, skill, attitude. Nah, untuk knowledge, skill, attitude kan metodenya masing-masing. Ya, benar. Nah, masing-masing metode, cara menulis soalnya juga berbeda-beda. Gitu. Kognitif ya kognitif, skills ya skills, perilaku ya perilaku. Ketika kita mau menulis soal, maka kita harus memperhatikan itu. Gitu. Ya. Nah, apakah itu untuk menguji apa sih? Maka kemudian kita memilih metode, kemudian kita menulis soal untuk sesuai metode tersebut. Nah, sebenarnya ada banyak triknya sih, ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu nanti sering berlatih dan segala macam, Bapak Ibu akan mengetahui triknya bagaimana kemudian menulis soal yang baik untuk sesuai dengan metodenya masing-masing. Tapi kalau saya menyarankan setidaknya Bapak Ibu mengingat dua hal terkait dengan menulis soal ini. Jadi kalau saya istilahnya
ada yang disebut dengan general, jadi menulis soal secara umum. Nah, itu mestinya setiap dosen punya. Menulis soal secara umum itu, Bapak Ibu memiliki bank tuh di masing-masing pribadi Bapak Ibu. Jadi tentang sebenarnya Bapak saya itu topiknya apa sih, ngajar saya itu topiknya apa, tujuannya apa. Kemudian kalau saya pengen ngetes mahasiswa itu sudah mencapai tujuan, sudah menguasai topik ini atau tidak, pertanyaannya apa, jawabannya kira-kira apa, dari referensi mana. Itu tuh harus punya tuh semua dosen. Kalau sudah itu punya, baru kemudian Bapak Ibu berpikir menulis soal sesuai dengan template soal metode yang Bapak Ibu akan gunakan. Maksudnya gimana itu? Kalau misalnya soalnya adalah pilihan ganda, ya Bapak Ibu otomatis harus mengikuti pola soal pilihan ganda gitu. Kalau Bapak Ibu menggunakan menjodohkan, ya Bapak Ibu harus menggunakan pola menjodohkan. Kalau Bapak Ibu menggunakan key feature, short answer, modified essay question, ya mengikuti itu gitu. Kemudian termasuk itu kalau untuk kognitif. Kalau untuk skill misalnya OSCE ya sama juga kan OSCE punya template soal OSCE-nya gitu. Nah, tadi saya sarankan sekali lagi Bapak Ibu punya format yang umum dulu, membuat bank soal yang format umum dulu, lalu setelah itu baru format khusus. Jadi kalau sudah ada apa yang mau kita ujikan berdasarkan referensi mana untuk topik tertentu apa, kita tinggal memodifikasi mungkin kasusnya sama tapi kemudian pertanyaan bentuknya bisa berbeda ya. Bisa dijadikan MCQ dengan kita memilih melis distraktornya gitu ya, pilihan yang benar dan distraktor, bisa dengan essay soal pendek dan seterusnya. Ini fungsinya mungkin agar semua dosen punya bank soal, maka semua dosen mungkin akan diminta membuat soal. Atau misalnya kalau sudah ada satu departemen, dosen-dosennya diminta membuat soal, ada bank soal tersendiri. Yang itu tadi mengarah ke kolaborasi tadi ya, Dokter ya, bisa untuk improvement, kemudian dilacak penggunaan soalnya, kualitas soalnya bagaimana. Cukup banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya di tahap writing ini. Nah, kemudian kita ke editing, reviewing. Kalau sudah menulis, kemudian kita mentelaah, apa yang kita lakukan? Ya, Bapak Ibu, setelah kita mempunyai bentuk soal, mempunyai blueprint, mempunyai soal, langkah selanjutnya adalah telaah. Apa yang harus ditelaah? Ya tentu saja yang ditelaah dua itu. Satu blueprint, yang kedua adalah soalnya. Begitu. Nah, menelaah blueprint, ya menelaah kembali, dikaitkan hubungan dengan mikro kurikulum atau makro kurikulum atau meso kurikulum yang akan kita nilai. Kemudian kalau menulis soal, kalau telah soal, ya setidaknya Bapak Ibu memikirkan dua hal. Satu terkait dengan substansi, satu terkait teknis penulisan soal itu sendiri. Itu sih inti dari telaah itu dua itu yang. Ya, intinya ada cross check ya. Betul. Jadi kadang kalau kita yang menulis soal, kita yakin bahwa soal kita itu mudah dimengerti. Tapi kadang-kadang orang lain yang baca, ini maksudnya apa. Jadi perlu ada proses review atau telaah. Biasanya cukup banyak institusi yang sudah mempraktikkan ya. Jadi ada pelatihan pembuatan soal, kemudian ada workshop lagi nanti review. Dan proses itu sebenarnya adalah bagian dari semacam quality assurance ya, untuk memastikan asesmen kita baik. Untuk memenuhi tadi syarat yang pertama bahwa quality assessment untuk online tetap Bapak Ibu pastikan. Kalau itu sudah dijalankan, baru Bapak Ibu berpikir yang lain. Nah, ini yang mungkin kita akan bahas selanjutnya nih. Jadi kalau kita sudah kalau sudah kita punya bank soal, blueprint, bank soal, maka kita lanjutkan ke P, yaitu preparation. Nah, di preparation ini Bapak Ibu perlu memikirkan beberapa hal. Nah, ini mungkin menarik terkait dengan online assessment. Yang pertama, teknologi. Gitu. Nah, online assessment yang Bapak Ibu lakukan itu apa? Bapak Ibu menggunakan online assessment apa? Menggunakan Moodle atau Bapak Ibu membuat sendiri software atau program jadi online kan atau apa? Menggunakan software yang sudah dijual cukup banyak ya Ibu Bapak yang sudah dijual dengan harga bervariasi. Betul. Bapak Ibu saya menggunakan Kahoot mungkin, SurveyMonkey, Google Doc. Ada yang lebih mungkin ada yang berbayar juga ada ya. Yang sudah punya template sendiri sehingga kita tinggal memasukkan itu juga ada. Jadi cukup banyak variasinya sebenarnya Dokter ya. Itu teknologi. Yang kedua adalah SDM. Bapak Ibu perlu memikirkan tentang siapa sih yang akan terlibat dalam penilaian ini gitu ya. Apalagi online nih, siapa aja nih yang bakal Bapak Ibu terlibatkan. Setelah teknologi SDM, Bapak Ibu memiliki infrastruktur. Infrastruktur itu apa? Sarana-prasarana, jaringan dan sebagainya. Nah, kemudian peralatan juga menjadi penting gitu ya. Bapak Ibu akan menggunakan apa untuk penilaian ini. Kemudian, nah yang tidak kalah pentingnya nih dalam online assessment adalah penjadwalan. Tadi kan biasanya kalau online itu biasanya Bapak Ibu pengennya ngasih tugas terus, ngasih online kuis terus. Permasalahannya kemudian Bapak Ibu yakin punya waktu untuk mengoreksi, memberikan umpan balik dan sebagainya. Betul. Dan yang terakhir
ya setelah teknologi, SDM, infrastruktur, kemudian peralatan, penjadwalan, yang terakhir adalah kan semuanya butuh dana, juga anggaran. Benar, Nah, maka Bapak Ibu perlu siapkan mempertimbangkan itu anggaran dan anggaran. pertimbangan. Ya, Jadi sebenarnya opsi yang untuk online assessment ini cukup banyak ya betul, Ibu betul, Bapak. betul, Dan juga menyesuaikan dengan apa yang kita punya. betul, Jadi misalnya kita mau menggunakan program yang canggih tapi dana kita terbatas. Gitu ya. Cukup betul, banyak Ibu Bapak program-program yang ditawarkan. Jadi biasanya kalau habis conference itu nanti cukup banyak info-info, iklan-iklan, berbagai macam program yang Mhm, menawarkan baik mhm, itu untuk e-learning-nya ataupun betul, untuk assessment-nya. Tapi kemudian kita lihat juga sesuai nggak sama kebutuhan betul, kita, betul, benar ya? betul, betul, Kalaupun kita sudah punya dana, punya program yang bisa digunakan, ada nggak orang yang bisa, benar ya? betul, Jadi kita betul. harus memenuhi pada saat persiapan itu kita melihat apakah setiap aspek itu terpenuhi atau tidak. Gitu. Ya, Ya. Kemudian untuk assessment-nya sendiri, nah assessment-nya sendiri tadi kan kalau misalnya untuk yang online itu tadi ada isu mengenai itu ya, kalau teknologi ya, terkait security, betul, betul. confidentiality itu gimana Pak Yoyo Ya, mempersiapkannya? betul. Jadi salah satu terkait teknologi juga ini sebenarnya terkait online assessment itu Bapak Ibu ada khususan yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Karena tadi online itu kan terbuka ya Bapak Ibu, asal bisa online, Bapak Ibu sebenarnya asal bisa punya cara, tahu caranya, bisa tembus kemanapun kan. Kalau istilah kita mungkin nge-hack Terbuka, gitu. Bisa nge-hack, bisa terbuka dan masuk. sulit diawasi ya. Betul, sulit awasi. Kalau CPT semua dikumpulkan jadi satu. Itu Kalau sangat OSINT internal. semuanya kita Yes. lihat. Iya. Oke, Tapi kalau online, BACH betul. langsung. Maka Tapi kalau Bapak Ibu online, setidaknya harus memperhatikan dua hal terkait dengan isu keamanan ini. Jadi hmm, dalam online ini isu security menjadi sangat-sangat penting. ya. Jadi kalau tadi ada technological issue, selain Bapak Ibu akan menggunakan teknologi apa, Ya. Bapak Ibu kalau di online khusus online, Bapak Ibu perlu memperingatkan. Online itu Bapak Ibu membuka diri loh, diserang dari manapun. Maka Bapak Ibu harus mengingat dua hal. Pertama adalah terkait dengan external security, yang kedua adalah terkait internal security. External security apa yang perlu diperhatikan? Bapak Ibu sudah bikin online secangih-canggihnya, tiba-tiba servernya down. Sia-sia online itu. Kenapa? Ya nggak bisa dilakukan, servernya down. Gitu. Maka server menjadi perlu diperhatikan. Yang kedua, ada orang iseng ya menyerang Bapak Ibu dengan firewall, ya direntas, dihack, itu menjadi masalah lagi. Gitu. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar, apalagi kalau zaman-zaman saya dulu di UKM PPD misalnya, itu tentang resiko apa banyak orang menawarkan diri untuk menjadi Joki, membantu joki gitu dengan online ini joki ya. online. Mungkin di tingkat institusi Bapak Ibu juga pernah mengalami bahwa ada orang menawarkan diri kepada mahasiswa, kamu ikut ujian aja, tantang santai, kamu isi apa saja, kami jamin kamu akan dapat skor sekian. Kenapa dia menjamin itu? Karena dia sudah tahu, itu karena dia sudah menghack sistemnya, dia tahu caranya. Maka menjadi penting. Hati-hati dengan itu, external security. Yang kedua, internal security. Dari proses internal Bapak Ibu sendiri. Yang pertama apa? Akses. Apa yang Akses bisa mengakses ya, ya? siapa yang bisa masuk ke dalam online-nya Bapak Ibu? Itu ya. Maka mungkin perlu user login gitu-gitu ya. Itu Identifikasinya mungkin beberapa otorisasi lapis ya, gitu. Itu otorisasinya. menjadi isu yang penting dalam online. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Bapak Ibu mencegah kecurangan. Itu kan siapa yang kalau akses kan siapa sih yang bisa masuk gitu. Agar Bapak Ibu juga tahu gitu, jangan sampai Bapak Ibu sudah capek-capek menyiapkan online learning, tapi kemudian atau termasuk online assessment-nya, ternyata entah itu bocor, entah itu data mahasiswa bisa kemana-mana gitu. Padahal mestinya kan hanya terbatas yang tahu. Bapak Ibu perlu mengidentifikasi juga siapa yang punya akses. Nah, kedua kalau akses adalah terkait dengan kecurangan. Kenapa? Tadi Bapak Ibu itu kan membuka diri online tuh, aduh, Bapak Ibu bisa siapapun gitu dan Ya. masuk gitu karena ya teknologi gitu, karena open gitu, karena online. Maka yang perlu Bapak Ibu lakukan, gimana kalau untuk mengatasi kecurangan ini? Kecurangan itu kan pertama adalah masalah mental. Maka Bapak Ibu ingatkan mereka, misalnya Bapak Ibu dengan membuat apa? Fakta integritas sebelum ujian. Bapak Ibu misalnya kalau yang dulu sering ujian kompetensi ya di CBT itu ada pernyataan bahwa saya akan bersedia mengikuti ujian ini dengan segala macam, jika bersedia maka mengklik yes baru masuk. Kalau enggak ya nggak bisa masuk gitu. Itu setidaknya kita mengingatkan secara moral karena ya sekali lagi kejahatan itu nggak ada gurunya. Jadi mengingatkanlah. Jadi untuk mengingatkan mereka karena tadi kecurangan itu pertama adalah masalah moral. Yang kedua, setelah moral kita atasi baru kita ngomongin teknis. Teknisnya bagaimana? Banyak Bapak Ibu, entah Bapak Ibu mungkin mensinkronkan antara ujian dengan
di layar dengan Ya. kamera, gitu ya misalnya. Kemudian soalnya sendiri di random antara satu orang dengan orang lainnya tidak sama urutannya. Satu soal dibatasi waktunya, misalnya hanya 30 detik, 40 detik, 50 detik, 50 detik, gitu ya. Banyak ya Betul, sebenarnya. banyak yang bisa dilakukan. Nah, terakhir, kalau sudah sampai kejadian, ternyata Bapak Ibu mencurigai, kayaknya ini dihack deh, kayaknya ini mahasiswa ini dibantu deh. Ya mungkin Bapak Ibu bisa lakukan analisis digital. Itu menjadi penting. IP address, penggunaan itu menjadi isu Ya. penting. Ya, Gitu. mungkin juga ini ya, Dokter Yu, kita perlu menggarisbawahi, apalagi kalau misalnya ini untuk sumatif ya. Betul. Karena semakin tinggi stake-nya, kalau Ya. itu high stake examination atau assessment yang Ya. Istilahnya ini penting banget ya, sangat Betul. menentukan nasib mahasiswa, itu kita harus lebih memperhatikan aspek-aspek ini tadi. Kalau misalnya itu untuk quiz ice breaking, untuk Ya. formatif, Ya. tentu untuk masalah security ini akan berbeda. Betul. Kalau kan misalnya Kahoot gitu ya, kita bisa gunakan secara bebas ya. Tentu kalau itu untuk formatif tidak masalah. Ya. Tapi kita perlu perhatikan kalau misalnya itu fungsinya untuk sumatif. Betul. Gitu. Ya. Nah, sekarang untuk assessment-nya sendiri, apa yang kita lakukan pada saat kita mau melakukan assessment? Ya, ketika pelaksanaan asesmennya atau asesmen prosesnya sendiri, ya tentu saja Bapak Ibu ingat saja tentang bahwa perlu ada briefing sebelum ujian, pembacaan ketentuan, peraturan, apa yang harus mahasiswa pikirkan sebelum pelaksanaan, kemudian pelaksanaan melakukan ujian, setelah terakhir adalah debriefing. Debriefingnya ya terkait dengan ujiannya, gimana kapan aksesnya, gimana mendapatkan feedbacknya, apa dan sebagainya, evaluasi kepada mahasiswa pada saat itu dan sebagainya. Kalau assessing proses lebih pada pelaksanaan ujiannya, gitu. Kalau Bapak Ibu persiapannya oke, pastinya sih pelaksanaannya oke. Termasuk persiapan itu termasuk plan B ya Bu. Jadi ketika kemudian tiba-tiba tidak terjadi blackout itu mati, maka apa yang harus kita lakukan itu menjadi penting di perencanaan. Ketika ngomongin teknologi tadi, ketika blackout and error itu seringkali ya Bapak Ibu ya. Oh, tiba-tiba 100 mahasiswa, tiba-tiba ada 10 mahasiswa mengatakan error, nggak bisa buka internet saya lelet dan segala macam. Maka dalam perencanaan Bapak Ibu perlu ingat mungkin tentang spesifikasi komputer, server jaringan, dan segala macam. Semuanya sudah memenuhi persyaratan. Betul, jangan sampai kemudian ada 10 orang yang mengalami masalah ketika ujian. Ya. Nah, tentu yang bagian briefing dan briefing ini penting apalagi untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Betul. Jadi misalnya dosennya tahu apa yang ujiannya seperti apa yang akan dilakukan, tapi administrasinya tidak tahu atau pihak yang membantu supporting staff-nya itu juga akan bermasalah ya. Jadi saat pelaksanaan mungkin bisa dipastikan Bapak Ibu jangan bekerja sendiri. Jadi harus pastikan memang dalam tim yang dia bisa melakukan aktivitas assessment-nya itu sampai selesai dengan baik. Nah, kalau dalam tim ini mungkin dangernya kalau online itu adalah tidak semua orang online dengan stabilitas jaringan internet yang sama ya. Itu yang mungkin perlu diperhatikan juga. Nah, kalau setelah sudah ada hasil ujiannya, kemudian kita melakukan standar setting. Nah, kalau bicara standar setting, nah ini yang paling rumit. Tapi menarik. Nah, kami sendiri menyediakan, tadi kalau Bapak Ibu ada bacaan info tentang online course, nah itu salah satu topik menarik. Karena ya standar setting itu tidak mudah ya. Intinya kan kita mengenal standar setting itu ada 3. Jadi norm reference, atau kita mengenalnya penilaian acuan norma, absolute reference, atau kita mengenalnya penilaian acuan patokan, dan terakhir adalah compromise. Jadi menggabungkan antara norm sama patokan. Gimana caranya? Agak susah ya menjelaskan di SMA kelas, tapi Bapak Ibu bisa berarti dan bisa kita berdiskusi di lain waktu. Untuk standar setting ya, gitu. Ya, kemudian kita kalau sudah melakukan standar setting, kita sudah tahu apa yang mana yang lulus, mana yang enggak gitu ya. Kemudian gimana Dokter Rio? Habis itu apakah langkah-langkahnya sama? Masuk untuk kita terkait spesifik feedback ini. Betul. Jadi setelah standar setting paling gampang adalah mengikuti aturan universitas deh gitu. Itu paling gampang, kita sering menyebutnya universal standar atau global standar. Itu paling mudah. Nah, kalau sudah Bapak Ibu punya hasil penilaiannya, jangan lupa Bapak Ibu berikan umpan balik. Spesifik feedback. Jadikan hasil tadi ya, salah satu prinsip programmatic assessment kan itu. Hasil penilaian digunakan untuk memberikan umpan balik kepada mahasiswa, untuk mendorong mereka mahasiswa belajar. Maka perlu adanya umpan balik. Apakah hanya mahasiswa yang perlu diberikan umpan balik? Enggak. Jangan salah ini. Ya, enggak cuma mahasiswa, pengurus, stakeholder yang lain juga perlu. Jadi pengelola, Bapak Ibu sebagai dosen. Jadi dosennya perlu, penulis soalnya perlu, pengelola mata kuliah atau penanggung jawab mata kuliah perlu, TKB-nya perlu.
institusi pendidikan, kaprodi, dekanat itu perlu, universitas perlu gitu. Ya, dan mungkin stakeholder lain yang punya kepentingan dengan penilaian itu juga perlu diberikan umpan balik. Jadi, nah bagaimana apa yang harus diberikan? Ya intinya adalah informasi tentang pencapaian mahasiswa yang harus diinformasikan sehingga semua orang tahu. Nah, terkait yang tidak terkait dengan umpan balik, biasanya kita fokus hanya kepada mahasiswa. Karena yang tidak kalah penting adalah kita memberikan umpan balik juga kepada dosen. Salah satu yang bisa kita lakukan dalam memberikan umpan balik kepada dosen adalah item analisis, hasil item analisis. Banyak sebenarnya cara menggunakan item analisis, mulai dari yang canggih ya, kayak item respon teori dan sebagainya, atau sampai yang paling sederhana, yang kita kenal sebagai classical teori, indeks difficulty, indeks diskriminan, fungsi distraktor, itu menjadi penting untuk diinformasikan kepada siapa? Dosen, kepada para kepala departemen agar tahu performa masing-masing dosen. Itu salah satu bentuk spesifik feedback yang harus kita sediakan. Ya, spesifik feedback ini kadang kita baru tahu memang setelah assessment-nya selesai. Dianalisis hasilnya seperti apa. Kadang-kadang kita harus merekap dulu, mungkin tidak cukup satu blok, mungkin cukup kalau mata kuliahnya berulang ya beberapa kali itu mungkin satu semester. Tapi yang jelas kita perlu adanya feedback, baik itu untuk mahasiswanya ataupun untuk dosennya. Dan untuk mahasiswa, usahakan agar ini membangun atau memberikan dampak pada pembelajaran. Jadi feedback jangan sudah bagus gitu ya. Minta penugasan, feedbacknya apa? Sudah bagus. Teruskan, tidak ada masalah. Itu bukan itu ya feedbacknya ya. Betul. Apalagi kalau untuk mahasiswa kita harus fokus pada deskripsinya seperti apa, performanya. Harus detail dan bagaimana untuk improvement gitu ya. Nah, kemudian kita terakhir nih. Tadi kan kalau dibilang kalau kita melaksanakan sebagai dosen WIPES saja cukup. Tapi kita kalau mau lebih bagus lagi ada with A-nya. Nah, with A-nya adalah assessing assessment. Ya, assessing assessment ini adalah intinya langsung mungkin akhir dari masterclass ini ya, sebelum kita ke diskusi. Assessing assessment adalah bagaimana Bapak Ibu menilai atau mengevaluasi penilaian Bapak Ibu sekalian. Apa yang harus dinilai? Tadi kembali kepada yang pertama, quality of assessment. Jadi bagaimana Bapak Ibu meyakinkan pertama good assessment, penilaian Bapak Ibu itu valid, reliable, memiliki dampak pembelajaran yang baik, visible, dapat dilaksanakan, dan acceptable, dapat diterima oleh para pemangku kepentingan. Itu yang pertama. Yang kedua, programatic assessment juga menjadi penting. Gitu. Apakah yang kita harapkan, apakah itu berkesinambungan, memberikan dampak pembelajaran yang baik bagi mahasiswa, itu juga perlu dievaluasi. Jadi intinya terkait assessing the assessment. Minimal Bapak Ibu ngecek terkait 5 tadi, validitas, reliabilitas, dampak pembelajaran, tata keterlaksanaan, dan penerimaan. Oke, jadi walaupun itu pembelajarannya online, sesuatu yang mungkin rasanya, ya ini sudah jelas, ini mudah digunakan, tapi kita tetap perlu mengevaluasi. Dari mulai tadi langkah pertama ya, dari mulai designing blueprint-nya, sampai kemudian tadi di akhir, apakah hasilnya itu sudah dimanfaatkan untuk pembelajaran mahasiswa atau berikutnya. Ya, oke, mungkin kita untuk WIPES with A ini cukup banyak yang sudah kita bahas ya. Mungkin untuk hal-hal praktis nanti ada waktunya sendiri dan terutama nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak yang sudah disampaikan di chat. Ya. Mungkin kita mulai saja untuk pertanyaannya. Dari Ibu Risma Haralubis, apakah bisa online assessment dilakukan pada pembelajaran klinis? Dan dengan adanya pandemi saat ini, mahasiswa tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran klinis di wahana praktik. Apakah ada metode assessment yang online yang bisa dilaksanakan untuk metode penggantinya? Ya. Gimana Dokter? Baik, terima kasih. Mungkin ada kaitannya sama yang beberapa minggu lalu kita sudah bicarakan ya. Untuk Risma Haralubis, terima kasih tentang online assessment. Ya, 2 minggu lalu ya kita ada online course tentang pembimbingan klinik, tentang menjadi pembimbing klinik, pembimbingan dan penilaian di pendidikan klinik. Tapi tidak usah khawatir kalau kemarin Bapak Ibu tidak ikut, nanti besok kita tanggal berapa ya? Sekitar tanggal bulan Oktober, tanggal 13, 14, 15, kita ada batch 2 untuk basic online course untuk menjadi pembimbing klinik, pembimbingan dan penilaian klinik. Salah satunya yang dibahas ini, untuk penilaian di era pandemi begini, bagaimana sebelum penilaian, saya pengajaran pendidikan klinik di era pandemi ini seperti apa? Tapi saya akan jawab singkat saja. Banyak Bapak Ibu kan gini, saya akan mengembalikan Bapak Ibu mengenal piramida Miller, ya. Knows how, so how, does. So how, does. Nah,
pendidikan klinik itu kan fokus utamanya adalah level tertinggi adalah DAS, melakukan. Melakukan. Nah, ketika Ya, kemudian sebenarnya. melakukan pada pasien, melakukan pada Pasien. pasien yang sebenarnya. Jadi bukan kalau bedanya sama SOHO, apakah SOHO juga melakukan? Ya, SOHO itu melakukannya pada tingkat simulasi, gitu ya. Ya. Sementara kalau DAS melakukannya pada pasien Ya, sesungguhnya. real setting gitu Betul, ya. real Yang setting. membedakan antara shows how dengan Dan DAS. DAS. Nah, ketika DAS karena pandemi sekarang ini tidak Ya. bisa dilakukan, maka ya terpaksa pilihannya ke SOHO. Jangan langsung ke NOSHO sama NAUS, tapi ke SOHO dulu. Apa yang Memang bisa SOHO dilakukan? dilakukan secara online, banyak Bapak Ibu. Ya. Ya, banyak. Banyak Bapak Ibu bisa lakukan. Bapak Ibu bisa menggunakan kamera, menggunakan Zoom seperti ini, mahasiswa melakukan di sana gitu. Banyak. Kalau cerita satu-satu nanti waktunya keburu habis, tapi banyak. Ya Bapak Ibu bisa gabung di pelatihan kalau mau. Tapi banyak. Jadi bisa dilakukan dengan itu gitu. Apa misalnya bedside teaching bisa dengan online? Bisa. Tapi tadi tidak di level DAS lagi, di level SOHO. Kalau bisa nggak DAS tapi dengan online? Asal Bapak Ibu dapat izin dari pihak rumah sakit, silakan Bapak Ibu konsultasi dengan Biro Hukum Rumah Sakit. Karena kemarin ada yang bertanya juga, boleh nggak sih kalau misalnya di poliklinik dipasang kamera, ada audio gitu, ya harus Bapak Ibu konsultasi sama Biro Hukum Rumah Sakitnya, boleh apa enggak gitu. Kemudian tentu saja atas izin konsen kepada pasien. Mungkin nggak? Kalau nggak memungkinkan ya berarti tidak DAS kan, berarti ke SOHO. Bedside teaching bisa, mini CX bisa, Osler bisa, tapi SOHO ya. Nah, kamu Osler mini CX, workplace based assessment itu kan DAS. Sekali lagi kan ini kondisinya pandemi, adaptasi, maka diturunkan ke level SOHO gitu. Kalau DAS mau tetap di level DAS langsung kepada mahasiswa, kepada pasien, silakan. Selama Bapak Ibu dapat izin dari pihak rumah sakit dan mengikuti protokol tentu ya, termasuk yang di komunitas. Protokol COVID tentu saja ya. Bapak Ibu harus dapat izin rumah sakit, dapat izin dari pasien, protokol COVID dijaga. Masalahnya itu kan ribet ya Bapak Ibu. Silakan aja kalau Bapak Ibu sanggup. Tapi kalau pertanyaannya apakah bisa di-online-kan? Prinsipnya kalau level DAS, asal tadi syarat-syarat tadi terpenuhi bisa. Kalau tidak bisa gimana? Turun ke SOHO. Bapak Ibu bisa lakukan itu dengan online. Apalagi kalau evaluasi yang Bapak Ibu lakukan adalah kognitif, NOS-HOW dan NOS-HOW. NOS-HOW dan NAUS. Jadi penalaran klinis, itu Bapak Ibu tentu saja bisa online. Presentasi kasus. Tuh, tutorial klinik, refleksi kasus, case-based discussion. Itu cukup banyak yang bisa menggunakan online. Baik itu laporan pagi, laporan Bapak kasus. Membuat sendiri ya, Betul. dengan sesi sinkronos, Betul. atau misalnya Ibu Bapak ingin mengembangkan virtual patient, Betul. itu juga Betul. bisa. Betul. Jadi cukup banyak sebenarnya metode yang bisa digunakan untuk menangani. Tentu tidak seperti yang ideal yang diharapkan ya, ada tetap beberapa batasan. Nah, yang penting Bapak Ibu ingat adalah mungkin seperti yang kita lakukan ya Bu Rahma, bahwa Bapak Ibu tahu karena ini DAS-nya tidak bisa dilakukan secara baik, maka ada potensi apa? Potensi defisiensi kompetensi. Maka Bapak Ibu perlu menciptakan program bagaimana mengatasi defisiensi kompetensi ini, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Gitu. Jadi, nah kalau kok kelihatannya ramah sangat rumit ya memang. Nah, nanti kita bulan November kan ada pelatihan tentang advance ya, advance setelah Bapak Ibu mengikuti basic, Bapak Ibu bisa ikuti advance course untuk pembimbing klinik tentang nah itu tentang merancang kurikulum, termasuk bagaimana kemudian merancang pembelajaran, merancang penilaian, merancang media-media yang diperlukan, panduan-panduan, buku-buku dan sebagainya pada pendidikan klinik. Jadi kalau Bapak Ibu memang pertanyaannya terkait pendidikan klinik. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik silakan. Kemudian pertanyaannya kedua mungkin Bu Rahma. Ya, pertanyaan kedua ini sebenarnya nyambung dengan yang pertama tadi ya, masih dari Ibu Ekarini Arya Satyani. Ya. Dalam pendidikan klinis untuk kompetensi, apakah semua tahapan bisa daring? Tahapan apa yang bisa dibuat daring? Nah, ini malah lebih ke pendidikan ya, bukan asesmennya ya. Tadi ya yang sudah dijelaskan sebenarnya Dokter Yoyo ya. Ya. Sudah tadi saya jelaskan, dan kalau Bapak Ibu ingin tahu detailnya, silakan bergabung di basic online course kita menjadi pembimbing klinik, pembimbingan dan penilaian di setting klinik. Besok yang basic adalah tanggal 13 sampai tanggal 15. Batch 2. Kemarin batch 1 ada 150 ya, cukup banyak, 150-an, 160-an orang ikut. Ya. Kalau Bapak Ibu bergabung dipersilakan. Pertanyaan ketiga dari Ibu Dewa Ayu Susilawati, bagaimana menilai dampak pembelajaran? Bagaimana menilai dampak pembelajaran? Bapak Ibu, dampak pembelajaran itu kan berarti yang merasakan mahasiswa. Ya, Bapak Ibu berarti evaluasinya kepada mahasiswa. Caranya bagaimana? Seperti Bapak Ibu melakukan evaluasi umumnya. Bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Bisa kuanti dengan kuesioner, dengan segala macam. Kualitatif, FGD, tip interview, dan sebagainya.
Ya, kita juga bisa melihat menganalisis hasil belajarnya. Tentu bisa dicocokkan dengan learning outcome-nya tadi, apakah sudah sesuai dengan luaran belajar yang diharapkan atau belum. Banyak evaluasinya yang bisa digunakan. Ya, yang terakhir dari Bu Ade Prita mengenai progress test sebagai bagian dari assessment formatif. Bagaimana menentukan standar settingnya? Standar setting untuk formatif ini berarti ya. Nanti mungkin dijelaskan Dr. Yoyo. Karena yang peserta uji berasal dari berbagai angkatan tahun perkuliahan, sedangkan soalnya sama. Nah, ini mungkin khusus progress test ini, Dokter. Ya, oke, tentang progress test ya. Ya, betul Bapak Ibu sekalian, progress test adalah dengan soal yang sama diujikan kepada semua tahapan. Bagaimana cara standar settingnya? Standar setting apa pertanyaannya? Bapak Ibu mau standar setting apa? Kan standar setting itu menentukan kelulusan. Padahal Bapak Ibu di sini tujuannya adalah formatif. Gitu. Jadi, kalau untuk kelulusan, kalau fungsinya sumatif. Tapi memang nggak boleh progress test untuk sumatif. Sangat boleh. Kan Bapak Ibu yang menentukan mau formatif atau sumatif. Kalau mau menentukan nilai pas lulus, ya metodenya apa? Ini progress testnya kognitif atau skills? Kalau skills ya Bapak Ibu. Maksudnya mungkin kognitif ya. Yang sering dilakukan ya. Ya, yang sering dilakukan adalah progress test kognitif. Memang ada progress test skill. Bisa aja Bapak Ibu mau nggak. Tapi kalau untuk progress test sama saja penentuan nilai batas lulusnya sama saja. Normatif atau absolut atau compromise. Bapak Ibu tinggal pilih. Tapi kalau Bapak Ibu pilihannya adalah tapi kan ini setiap angkatan berbeda-beda segala macam. Ya berarti kan Bapak Ibu mau menentukannya per angkatan. Kalau per angkatan kan kalau kita mengenal berarti testi center. Testi center itu berarti penentunya adalah komunitas mahasiswa itu sendiri. Nah, itulah filosofi utama dari norm reference. Jadi Bapak Ibu menggunakan norm reference. Jadi Bapak Ibu bisa melihat mana yang tertinggi, mana yang bisa di atas, mana yang di bawah gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sebenarnya untuk progress test, mungkin isunya bukan NBL sih kalau menurut saya. Kalau progress test itu hipotesanya kan gini, hipotesa progress test itu kan saya pengen tahu progres mahasiswa belajar. Mestinya mahasiswa yang tertinggi, taruhlah di kedokteran itu 6 tahun ya, koas profesi 2 tahun, 4 tahun, S1. Mestinya di tahun ke-6 itu lebih baik dari tahun ke-5. Tahun ke-5 lebih baik karena sudah lebih banyak yang dipelajari dibandingkan dengan yang tahun pertama. Nah, pembuktiannya justru malah mungkin itu. Pembuktian hipotesa itu terbukti atau tidak. Bagaimana performa mahasiswa yang tahun ke-6 dibandingkan tahun 1. Betul. Justru kita dengan progress test itu ingin melihat apakah ada perbedaan di sana. Ratanya seperti apa mungkin dari yang paling mudah mungkin kita lihat ratanya. Betul. Ratanya seperti apa. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pengen tahu di komunitas di kelompok satu angkatan itu gimana? Yang performanya baik, rendah, baik, sedang, rendah gitu ya. Ya, Bapak Ibu bisa dengan NBL. Kembali ke tujuan assessment-nya apa gitu ya. Tujuannya Bapak Ibu mau cari apa? Gitu. Tapi kalau bicara NBL ya tentu saja selama itu ujian ada hasilnya, ya tentu saja Bapak Ibu bisa menentukan nilai batas lulus. Mau secara normatif, mau secara absolut atau secara kompromis. Apa sih yang membedakan ketiganya? Tujuan. Tujuannya asesmennya mau apa? Bapak Ibu mau apa? Mau seleksi? Mau memang mencapai kompetensi atau tidak? Atau memang yang lainnya? Itu mengikuti NBL-nya, metode standar settingnya mengikuti. Baik Ibu Bapak, tidak ada pertanyaan lagi ya dari sekretariat. Baik Ibu Bapak, terima kasih banyak atas partisipasinya dan antusiasmenya ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan masterclass berikutnya atau kegiatan online course. Yang kita harapkan tentu saja ini adalah usaha kita bersama-sama untuk tetap meningkatkan kualitas pendidikan profesi kesehatan di Indonesia. Saya yakin Ibu dan Bapak juga berusaha yang terbaik di institusi masing-masing. Semoga sesi ini bisa jadi misalnya ajang diskusi bersama, ajang refreshing bersama, dan kita sama-sama belajar di sini. Baik, terima kasih banyak Dr. Yoyo atas diskusinya yang menyenangkan siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga sehat selalu Ibu Bapak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Terima kasih semuanya.